Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Pagi hari ini pembelajaran PAI bab 6, keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Sulaiman alaihissalam. A. Keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan anak dari Nabi Ayub alaihissalam dan Rahmah. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika masih kecil, Nabi Zulkifli diselamatkan oleh Allah dan saat rumah Nabi Ayub alaihissalam runtuh. Semua anak Nabi Ayub alaihissalam mati kecuali Zulkifli. Nama kecil Nabi Zulkifli adalah Bashar, yang berarti orang sabar. Setelah ayahnya meninggal, Zulkifli diangkat menjadi nabi dan rasul kepada kaum Rum. Mereka disebut kaum Rum karena nenek mereka bernama Rum bin Ais bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Negeri Rum berada di wilayah yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana, namanya Raja Ilyasa. Raja Ilyasa sudah sangat tua tapi tidak dikaruniai keturunan. Raja Ilyasa kemudian membuat sayembara bagi rakyatnya, termasuk di dalamnya ada Zulkifli. Siapakah yang sanggup menggantikan aku sebagai raja? Syaratnya adalah harus sanggup berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak suka marah-marah, kata Raja Ilyasa. Maka pemuda yang bernama Bashar mengangkat tangannya. Raja Ilyasa menyetujui Bashar untuk menjadi raja. Bashar pun kini menjadi raja di saat usia masih muda. Bashar kemudian terkenal dengan gelar Zulkifli, yang artinya orang yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan. Bashar yang kini dikenal Nabi Zulkifli terkenal sebagai seorang rasul dan raja yang saleh dan tidak pernah marah. Patut dijadikan contoh, teladan bagi kita semua. Meskipun bukan seorang raja, kita tetap harus berperilaku tidak suka marah, sebagaimana pesan Rasulullah SAW, la takhdaf, jangan marah. B. Keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Ketika itu Bani Israel sudah tidak lagi mengamalkan ajaran dalam kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa masih hidup. Bani Israel masih banyak mengamalkan Taurat, namun setelah Nabi Musa wafat, Bani Israel mengingkarinya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun Bani Israel kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud adalah keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui anaknya yang bernama Nabi Ishak. Ketika masih kecil, Daud seorang pengembala kambing. Kemudian remaja, Daud ikut berperang dengan pasukan Jalut. Jalut adalah raja dari Palestina yang sangat kuat dan suka menindas orang-orang Bani Israel. Bani Israel waktu itu dipimpin oleh Raja Tahlut dan memiliki anak perempuan yang bernama Mikyal. Kemudian peperangan terjadi antara Raja Jalut dan Raja Tahlut, yang mana Daud hanya dengan ketapel yang dimilikinya, batu yang dilepaskan Daud bisa mengenai dahi Jalut sampai roboh, lalu tewas. Jalut dapat dikalahkan oleh Daud. Lalu Daud kemudian dinikahkan oleh Raja Tahlut dengan putrinya yang bernama Mikyal. Setelah Tahlut wafat, barulah Daud dinobatkan sebagai raja bagi kaum Bani Israel. Nabi Daud kemudian menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Pada usia 40 tahun, Daud menerima risalah kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kitab Zabur. Kitab Zabur berisi kumpulan qasidah serta ayat-ayat yang mengandung tasbih dan pujian-pujian kepada Allah. Selain menerima kitab Zabur, Nabi Daud menerima berbagai mukjizat lainnya, yaitu memiliki suara yang merdu, menundukkan gunung, dan meleburkan besi. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, Nabi Daud alaihissalam mengajak putranya Sulaiman untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis yang sekarang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Tempat inilah menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum beralih ke Ka'bah. Nabi Daud alaihissalam yang dianugerahi usia 100 tahun 6 bulan memerintah kaum Bani Israel selama lebih kurang 40 tahun. Ia wafat dan dimakamkan di kawasan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. C. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya di kalangan bangsa Israel. Beliau benar-benar seorang Rasul Allah yang arif bijaksana. Allah menganugerahinya kemampuan mengerti pembicaraan burung, semut, dan hewan lainnya.
ketika Nabi Sulaiman beserta tentaranya berjalan melewati sarang semut, maka berkatalah salah satu di antara semut-semut itu, "Masuklah kalian ke dalam lubangmu agar tidak terinjak oleh kaki Sulaiman dan tentaranya." Mendengar pembicaraan semut, Nabi Sulaiman tersenyum dan memerintahkan tentaranya berhenti sejenak hingga semut-semut masuk ke lubang masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat lainnya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mukjizat yang paling terkenal yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tetap bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat dalam keadaan yang berbeda dengan manusia umumnya. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat sambil duduk di atas kursinya dan bersandar pada tongkatnya. Awalnya, tidak ada orang yang tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah menghembuskan napas terakhirnya. Ketika tongkatnya dimakan rayap dan lapuk, maka robohlah jenazah Nabi Sulaiman alaihissalam ke tanah. Di saat itulah para manusia dan yang lainnya mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran bab 6, keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Sulaiman alaihissalam. Semoga anak-anak semua memahami penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan Bapak harapkan dipelajari kembali bab 6. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.